Hormat Bapak Kepala Seksi Pelayanan, Bapak Kepala Seksi Pelayanan Bapak Maulana Marzuki, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, kami ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pelayanan Bapak Maulana Marzuki serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara kelas pajak untuk wajib pajak koperasi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Kapal nelayan menangkap cumi, pergi berlayar di malam hari. Perkenalkan kami Naomi untuk MC pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang keempat penyampaian materi kelas pajak, yang kelima diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pelayanan kepada Bapak Maulana Marzuki. Kami persilakan. Terima kasih, Naomi. Tadi Naomi udah pantun ya disampaikan, saya pun nggak mau kalah nih, mau menyampaikan sedikit pantun. Sepasang pengantin di pelaminan menantikan datangnya waktu malam. Izinkan saya, Maulana Kasih Pelayanan, membuka sambutan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kelas pajak online wajib pajak koperasi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk hadir pada kelas pajak kali ini. Kelas pajak ini merupakan bagian dari rangkaian penyuluhan tematik yang sudah kami lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Beberapa kegiatan antara lain seperti terkait dengan pedagang emas, kemudian terkait dengan PKP, dan beberapa tema-tema lainnya. Jadi pada kali ini kita coba mengetengahkan terkait dengan wajib pajak koperasi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui hingga sekarang masih banyak masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di koperasi. Bukan tanpa alasan, koperasi dianggap lebih dekat dengan rakyat dan mengusung sifat gotong royong. Walaupun demikian, koperasi tetap merupakan badan usaha yang tidak luput dari perihal perpajakan. Nah, untuk itu, agar bisa mengenal lebih lanjut tentang kewajiban perpajakan apa saja sih yang melekat kepada koperasi sebagai wajib pajak, di sini kami sudah hadirkan narasumber. Kita ada penyuluh pajak yang nanti akan coba memberikan materi yang kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Bapak Ibu semua sebagai wajib pajak koperasi.
Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya membuka acara kelas pajak online hari ini dengan harapan apa yang kita lakukan pada kali ini memberikan manfaat sebaik mungkin untuk diri kita dan untuk bangsa negara secara umumnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Maulana. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kelas pajak untuk wajib pajak koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dasir. Kepada Bapak Dasir, kami persilahkan. Cek. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kamu dengar ya? Baik, terima kasih. Ini manggilnya Ibu atau adik ya? Mbak Naomi ya. Ini MC kondang kami, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ke depan akan lebih sering disapa oleh beliau karena ini debut menjadi seorang MC dimulai pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Maulana Marzuki selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Saya juga pengen pantun, masa enggak pantun? Pantunnya mainstream banget, tapi ya Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau dilihat dari partisipan sih udah banyak ya, ada 25 dan yang berani menampakkan muka hanya beberapa. Salah satunya saya apresiasi ke Pak Halik. Pak Halik Wihasan, selamat pagi Pak Halik. Ya, kemarin udah ngomong katanya mau ikut gitu kan, ternyata beneran ikut. Kemudian siapa lagi ya? Nggak ada. Yang lainnya, oh Pak Hermansyah. Selamat pagi Pak Hermansyah. Ya, terima kasih sudah join dan berani menampakkan wujudnya. Nggak apa-apa, walaupun teman-teman yang lain tidak menyalakan kamera, saya rasa tidak mengurangi dari ini ya. Tensi untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya sudah pada tahu ya tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini yaitu sosialisasi kewajiban perpajakan khusus untuk badan usaha berbentuk koperasi. Kenapa kita mengambil tema sosialisasi pada pagi hari ini adalah kewajiban perpajakan koperasi? Karena untuk koperasi sendiri yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Pelayangan itu sudah cukup banyak, ya. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata dari sekian banyak yang sudah terdaftar itu hanya sebagian kecil yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya, mungkin dari beberapa itu ada yang sudah melakukan penyetoran atau pembayaran pajak, namun secara kewajiban perpajakan fullnya itu yaitu berupa pelaporan SPT baik yang bulanan maupun baik yang masa maupun tahunan itu belum dilaksanakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengulas kembali kewajiban perpajakan khusus untuk badan usaha berbentuk koperasi. Baik ya Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk materinya pada pagi hari ini. Ya, apakah terlihat? Ya semua ya. Nah, tema pada pagi hari ini adalah kewajiban perpajakan koperasi ya tanggal 5 Desember tahun 2023. Ini di penghujung tahun 2023 kita masih sempat untuk
memberikan edukasi kepada para wajib pajak, ya khususnya para koperasi. Tentunya yang namanya koperasi merupakan kumpulan dari modal-modal yang dikumpulkan oleh para anggota koperasi tersebut, baik itu berupa simpanan pokok atau simpanan wajib, maupun ada simpanan sukarela yang nantinya dikelola oleh para pengurus koperasi. Kita kembali sejenak ke belakang, atau kita mengulas sejarah dari koperasi itu sendiri, ya. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Ini kalau dalam rentang waktunya tahun 1771 sampai 1858, jadi sudah cukup lama sekali ya. Nah, kemudian untuk di dalam negeri, di Indonesia sendiri, itu pendiri koperasi pertama di Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta, atau kita sering sebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi di Indonesia ini didirikan pada tanggal 12 Juli 1960. Ya, pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Kita kenal bahwa Bapak Muhammad Hatta ini pemikirannya cukup luar biasa, ya. Jadi pemikiran beliau sangat menginspirasi generasi-generasi. Ya. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini adalah pemikiran beliau, ya. Dengan kooperasilah rakyat dapat melatih diri dan jiwanya untuk memperoleh kepercayaan atas dirinya sendiri dan kesanggupannya. Nah, kooperasi mendidik anggotanya berjuang bersama-sama secara persaudaraan. Tentunya ini sangat dirasakan oleh para Bapak Ibu yang menjadi anggota koperasi, ya. Nah, kita merujuk pengertian koperasi itu sendiri secara yuridis, ya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, ini pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Jadi, untuk para wajib pajak koperasi, ini wajib hukumnya harus paham apa itu koperasi sesuai dengan Undang-Undang tentang perkoperasian. Jadi di sini ada beberapa unsur, ya. Siapa orang-orangnya, kemudian bentuknya apa, kemudian modalnya itu dari siapa, ya. Terus tujuannya apa, jelas di definisi dari koperasi itu sendiri. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekilas saya coba tadi cari data berapa sih total koperasi yang ada di Provinsi Jambi, ya. Ini data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, ya. Kalau kita lihat, ya, dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, itu yang menduduki jumlah koperasi terbanyak itu adalah Kabupaten Tebo, ada 264. Sedangkan untuk kota Jambi sendiri itu kurang lebih ada 30 koperasi, ya. Jadi sebenarnya koperasi itu berperan penting di daerah-daerah, ya, terutama kalau kita rasakan saat ini di kawasan pertanian atau perkebunan kelapa sawit, ya. Jadi ada juga yang istilahnya kayak koperasi, misalnya koperasi sumber makmur, yang mungkin nanti kegiatan usahanya mengkoordinir para petani sawit, ya, nanti koperasi itu yang menjadi perantara untuk menyalurkan sawit ke pabrik kelapa sawit dengan mengambil berapa fee-nya, kan, gitu. Misalnya Rp10 per kilo gitu, kan. Nah, itu kebanyakan yang ada di Provinsi Jambi seperti itu. Kemudian masuk ke ketentuan perpajakan. Di sini definisi wajib pajak, ya, berdasarkan Undang-Undang KUP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, ya. Ada pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, karena koperasi ini adalah salah satu wajib pajak yang merupakan wajib pajak badan, jadi pengertian wajib pajak badan itu sendiri adalah perusahaan di Indonesia seperti perseroan terbatas atau PT, kemudian perusahaan firma, kemudian perusahaan perseroan komanditer, dan lain-lain termasuk koperasi dan yayasan. Nah, jadi secara lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di pengertian dari definisi wajib pajak di Undang-Undang KUP. Ya. Kemudian kewajiban wajib pajak ini kita sampaikan secara garis besarnya saja ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah mendaftarkan diri. Ya, mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri nanti diklasifikasikan apakah masuk kategori wajib pajak orang pribadi atau badan atau bendahara seperti itu ya. Kemudian kalau sudah terdaftar, sudah tahu nih siapa kita wajib masuk kategori mana kita nih wajib pajak gitu kan. Baru nanti ada kewajiban menghitung. Nah, dari menghitung ini kita tahu nanti apakah ada pajak yang harus disetor ataukah tidak ada. Ya, tentunya ini nanti perhitungannya tergantung dengan tata cara perhitungannya dan syarat-syarat sesuai yang telah ditetapkan di ketentuan perpajakan. Jika memang ada pajak yang harus disetor, maka ada kewajiban setor yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian kewajiban tidak berhenti hanya pada penyetoran saja, namun ada kewajiban lain yaitu melaporkan pajak yang sudah disetor tadi. Nah, ini merupakan kewajiban full ya dari wajib pajak baik orang pribadi, badan maupun bendahara. Saya rasa kalau yang untuk teman-teman wajib pajak udah paham ya, ada kewajiban daftar, hitung, setor maupun lapor. Lapornya nanti untuk koperasi itu sendiri sama persis dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh badan-badan lainnya seperti PT, CV, sama persis ya. Kita coba ulas untuk yang poin mendaftarkan diri, ya Bapak Ibu. Wajib pajak badan dapat memilih untuk mendaftarkan diri secara langsung melalui KPP, tempat kedudukan, atau melalui halaman direct.pajak.go.id. Saya rasa ini sudah sangat paham ya Bapak Ibu. Kemudian ini gambaran ya, gambaran bagaimana pendaftaran ya, bisa pendaftaran langsung, atau kalau tidak mau repot bisa daftar secara online di direct.pajak.go.id. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke KPP Pratama Jambi Pelayangan, nanti akan diarahkan atau dipandu oleh petugas kita, karena kita juga sediakan komputer yang memang untuk para wajib pajak. Untuk koperasi itu sendiri, ya persyaratan pendaftaran sama seperti pendaftaran wajib pajak badan lainnya. Dasarnya adalah Perdirjen 04 tahun 2020. Ya, di situ lengkap diatur mengenai pendaftaran, pencabutan, dan juga PKP. Nah, persyaratannya sendiri itu untuk badan atau koperasi itu cukup simpel ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya adalah fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akte pendirian. Tentunya namanya akte itu dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau notaris. Dan yang kedua persyaratan adalah dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan atau fotokopi NPWP. Nah, identitas ini berupa KTP. Jadi dua ini sudah bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan ataupun koperasi. Kemudian untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi, ya ketika dia memenuhi persyaratan tertentu, misalnya omsetnya di atas 4,8 miliar, ya, atau setelah melebihi 4,8 miliar,
tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, si wajib pajak wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, ini tentunya ada proses tersendiri nanti ya, persyaratannya apa saja, dan ini diajukan langsung ke KPP. Kemudian untuk yang omsetnya di bawah 4,8 miliar ya dalam 1 tahun pajak, itu belum ada kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun bagi wajib pajak yang ingin menjadi PKP meskipun omsetnya belum melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, boleh, silakan ya, tidak masalah, karena kan PKP ini tentunya nanti dalam prosesnya atau dalam kegiatan usahanya sangat dibutuhkan sebagai kelancaran dalam berusaha. Kemudian kita ulas juga secara umum mengenai kewajiban perpajakan koperasi ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang menjadi pengurus dari koperasi ya, ada beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Secara garis besar itu yang pertama adalah kewajiban PPh pasal 21. Ini nanti kaitannya dengan penghasilan yang dibayarkan kepada para pengurus atau anggota koperasi tentunya. Ya, nanti dalam prosesnya pengurus yang memang mengurusi masalah pelaporan perpajakan wajib mengetahui ya apa saja yang menjadi kewajiban di PPh pasal 21 ini. Mungkin nanti kaitannya dengan apakah anggotanya itu menerima penghasilan setiap bulan secara teratur, kemudian apakah penghasilannya nanti itu melebihi PTKP atau tidak, ya. Tentunya ini nanti menjadi concern, dan memang untuk PPh pasal 21 ini pekerjaannya cukup banyak dan mungkin cukup berat ya kalau misalnya anggotanya banyak. Kemudian PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini kaitannya dengan pembayaran atas transaksi penyerahan jasa, ya baik itu sewa menyewa, ya, kemudian jasa perbaikan, jasa pemeliharaan dan lain-lain. Itu untuk PPh pasal 23. Kemudian ada PPN. Ini kembali apakah si koperasi ini sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ya. Kalau memang dia sudah dikukuhkan, artinya setiap atau seluruh penyerahan BKP, ya BKP ini adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak atau JKP, itu wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, kalau di KPP Pratama Jambi Pelayangan sendiri itu sudah banyak teman-teman dari koperasi yang datang ke KPP mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, kemudian langsung belajar bagaimana cara membuat faktur pajak, kemudian bagaimana cara membuat billing, dan juga bagaimana cara melaporkan PPN itu sendiri. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini jenis pajak yang cukup banyak nanti, bisa kaitannya dengan sewa menyewa tanah dan atau bangunan ya, kemudian juga ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan yang dibayar setiap bulan yang sesuai dengan PP 23 tahun 2015 atau saat ini diganti dengan PP 55 tahun 2022, di mana wajib pajak badan maupun orang pribadi yang omsetnya belum melebihi 4,8 miliar itu bisa memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar PPh setiap bulannya itu 0,5% dari omset yang diperolehnya. Seperti itu. Atau dia juga bisa memilih pas pendaftaran, memilih untuk menggunakan tarif umum, yang artinya nanti imbasnya akan dihitung pada SPT tahunan ya. Jadi ada dua pilihan, mau pakai yang PP 23 atau mau pakai yang tarif umum. Itu nanti sesuai dengan kondisi dari si wajib pajak itu sendiri.
Kemudian ada namanya kewajiban PPh pasal 25 atau PP 23 tahun 2018. Kalau dia PPh pasal 25, artinya ini dia menggunakan tarif umum ya, Bapak Ibu. Kalau dia PP 23 tahun 2018, ini artinya dia menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omsetnya setiap bulan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban SPT tahunan atau SPT PPh tahunan badan. Ini adalah hal yang sangat wajib ya, baik itu koperasi yang sebagai UMKM maupun yang bukan UMKM. Ya, jadi jangan beranggapan kalau sudah bayar PPh 0,5% setiap bulan, ya dia tidak wajib lapor SPT tahunan, bukan ya. Jadi semua wajib pajak badan, ya baik itu PT, CV, koperasi dan lainnya termasuk juga yayasan, itu wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan setiap tahunnya. Baik Bapak Ibu, ini garis besarnya ya. Coba kita lanjut. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Jadi Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 7 ini merupakan undang-undang yang menggabungkan seluruh jenis pajak ya, baik itu PPh, PPN, bea materai ya. Jadi digabung menjadi satu, dinamakan harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, ini menganut asas ya, ada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan yang lainnya. Jadi memang undang-undang ini yang sebelumnya itu undang-undang kalau undang-undang PPh itu nomornya tersendiri, kemudian undang-undang PPN nomornya tersendiri. Nah, di tahun 2021 diterbitkan undang-undang yang menggabungkan PPh dan PPN dan juga bea materai menjadi satu kesatuan. Oke, itu sekilas terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk masing-masing kewajiban perpajakannya ya. Yang pertama adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan ya, merupakan pajak atas penghasilan. Jadi ditekankan ya, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi pasal 21 ini memang kaitannya dengan pembayaran penghasilan. Nah, penghasilannya berupa apa? Bisa berupa gaji, upah, honorarium, dan yang lainnya. Nah, misalnya koperasi Sumber Makmur, dia memiliki anggota, ada 50 anggota koperasi nih, dan 50 itu menerima penghasilan setiap bulannya berupa gaji misalnya. Nah, si pengurus yang memang membidangi pajak itu wajib melaporkan PPh pasal 21 ini ya, Bapak Ibu, dengan cara yang pertama yaitu menghitung pajaknya atas penghasilan dibayarkan kepada 50 anggota tersebut. Ya kalau misalnya setiap bulannya masing-masing anggota itu PPh pasal 21 tentunya. Kemudian sudah setor tentunya ada kewajiban lapor SPT PPh pasal 21. Oke, kita lanjut. Ini objek PPh pasal 21 ya. Ini pegawai ya, kemudian dia menerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat, kemudian ada THT. Ini THT itu jangan hari tua ya. JHT itu adalah jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Kemudian bisa juga dia peserta kegiatan, kemudian juga dia
bukan pegawai, kemudian anggota Dewan Komisaris Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, kemudian mantan pegawai, ini semua merupakan orang-orang yang nanti mungkin bisa atas penghasilan itu menjadi objek PPh pasal 21. Misalnya Koperasi Sumber Makmur tadi mengundang pembicara, ya. Dia ada kegiatan mengundang pembicara untuk menyampaikan kiat-kiat meningkatkan penghasilan dari berjualan sawit misalnya. Nah itu kan kalau mengundang pembicara mungkin nggak dibayar. Nah atas pembayaran honor atau penghasilan kepada pembicara tadi itu merupakan objek dari PPh pasal 21, ya itu dan kita kelompokkan sebagai bukan pegawai tentunya, ya. Kalau untuk pembicara atau pemateri yang kita undang itu masuk kategori bukan pegawai. Kalau pegawai itu jelas, ya, jadi dia terdaftar di koperasi itu sendiri, kemudian dia menerima penghasilan setiap bulannya, jumlahnya selalu sama. Nah itu perhitungan antara pegawai, peserta kegiatan, bukan pegawai, dan yang lain itu berbeda-beda. Dan itu sudah diatur tersendiri dengan peraturan di bidang perpajakan. Bapak Ibu, sekilas kita bicara PTKP. Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah dengar istilah PTKP. PTKP itu apa? Ya, PTKP itu merupakan singkatan. Jadi kepanjangannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Itu merupakan pengurang penghasilan untuk perhitungan pajak orang pribadi. Jadi Bapak Ibu, mungkin banyak masyarakat yang beranggapan, ya, bahwa seorang bujangan, ya, dengan penghasilan 5 juta itu dia harus dipotong pajak. Banyak beranggapan seperti itu. Ya, itu anggapan itu bisa benar bisa tidak, ya, tergantung dengan perhitungannya nanti. Jadi pajak itu tidak serta-merta langsung berapa penghasilan langsung dikali tarif, tidak. Ya, untuk pajak penghasilan orang pribadi, ya. Jadi ada unsur-unsur sebagai pengurang sebelum dikalikan dengan tarif PPh. Nah, salah satunya adalah PTKP itu sendiri. Nah, ini misalnya nih, sebelah kiri, ya, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Ini untuk yang berstatus lajang atau bujangan. Kemudian kalau misalnya si bujangan ini atau si lajang ini dia menikah, dia mendapatkan lagi tambahan PTKP sebesar 4,5 juta, ya, untuk tambahan saat dia menikah atau kawin. Nah, setelah menikah dia ternyata punya anak. Nah, ketika memiliki anak itu dia juga mendapatkan tambahan lagi sebesar 4,5 juta. Maksimal di undang-undang itu diizinkan sampai anak ketiga, ya. Artinya jika seorang lajang ini menikah, ya, kemudian dia memiliki 3 anak, artinya 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta dikali 3. Jadi total dia berhak mendapatkan PTKP itu 72 juta setahun. Nah, jadi kalau penghasilan si wajib pajak ini dalam 1 tahun hanya 70 juta, artinya si wajib pajak ini tidak atau belum dikenai PPh untuk orang pribadi, ya. Jadi ketika penghasilannya dalam 1 tahun mencapai 80 juta, artinya dia sudah dikenai perhitungan atau wajib membayar PPh. Ini sekilas untuk tarif PPh, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ada tingkatan atau lapisan, ya, lapisan dalam penghitungan PPh pasal 21 atau orang pribadi, ya. 0
Suaranya mute, Pak. Suara nggak keluar, Pak. Cek, terdengar? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis tadi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Bicara mengenai tarif PPh ya, pasal 21. Jadi kita mengenal namanya tarif progresif. Artinya semakin besar objek yang dikenain PPh, tarifnya akan semakin. Misalnya yang pertama, 0 sampai dengan 50 juta, itu dikenai tarif 5%. Itu kalau ngikutin ketentuan lama. Nah, ketika berlaku Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, mulai dari tahun 2022, itu yang tadinya 0, sampai dengan 50 juta itu dinaikkan 0 sampai dengan 60 juta, itu dikenakan 5%. Ya. Kemudian lapisan kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15%. Di undang-undang yang terbaru yang tadinya 50 juta berubah menjadi di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya adalah 15%. Demikian juga untuk lapisan-lapisan berikutnya ya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di Undang-Undang HPP itu tidak berubah. Di atas 250 sampai dengan 500 juga masih 25%. Nah, perubahan mendasar yang terjadi adalah adanya tambahan lapisan setelah penghasilan si wajib pajak itu di atas 5 miliar. Kalau di undang-undang yang lama, ya itu hanya ada 4 lapisan, di mana lapisan yang tertinggi itu adalah di atas 500 juta, itu dikenakan tarif tertinggi yaitu 30%. Namun di undang-undang yang baru, tarif 30% itu dikenakan atas penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Ya. Kemudian ada tambahan lapisan yang terbaru, ketika penghasilan si wajib pajak di atas 5 miliar itu dikenakan tarif yang paling tinggi yaitu 35%. Nah, ini wajib pajak yang sampai menyentuh level lapisan tertinggi ini sangat luar biasa tentunya ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai lapisan pengenaan tarif progresif saat perhitungan PPh pasal 21. Nah, ini adalah ilustrasi ya Bapak Ibu.
tentunya ini nanti bisa dibaca ya, dipahami ya. Ini penghasilan 5 juta, penghasilan setahunnya 60 juta. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi saya contohkan satu. Asumsi penghitungan PPh untuk status wajib pajak orang pribadi yang lajang. Lajang itu belum menikah. Kalau secara bahasa undang-undang PPh-nya itu kodenya TK_0, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Misal si lajang ini penghasilan sebulannya adalah 5 juta. Nah, untuk perhitungan berapa sih PPh yang harus dia bayar, maka secara ketentuan penghasilan ini harus disetahunkan terlebih dahulu. Artinya 5 juta dikali 12 bulan ya. Artinya dalam 1 tahun penghasilan total itu adalah 60 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan PPh tidak serta-merta 60 juta ini langsung dikali tarif progresif tadi, tidak. Jadi harus dikurangi dengan PTKP. Jadi jelas di sini bahwa PTKP itu adalah pengurang, ya, pengurang saat mau melakukan perhitungan PPh orang pribadi maupun PPh pasal 21. Jadi karena dia statusnya lajang, maka besarnya PTKP yang dapat diberikan adalah 54 juta. Jadi 60 juta dikurang 54 juta, maka penghasilan kena pajak atau penghasilan yang harus dihitung pajaknya adalah 6 juta. Jadi 60 dikurang 54 menjadi 6 juta. Ya. Jadi berapakah PPh yang harus dia bayar? Jadi perhitungan PPh terutang, kalau di sini undang-undang PPh yang lama, ini adalah undang-undang APP yang baru. Tidak ada perbedaan karena penghasilan kena pajaknya masih di bawah 60 juta. Ya. Jadi 5% dikali 6 juta 300.000, 5% kali 300.000. Jadi PPh atau pajak penghasilan si lajang ini yang harus dibayar dalam 1 tahun adalah 300.000. Ya, seperti itu. Kemudian contoh-contoh yang sebelumnya, yang setelahnya pun sama ya, metode perhitungannya harus disetahunkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ada catatan di sini, masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali. Oke. Jadi masyarakat dengan penghasilan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali. Kemudian bagi wajib pajak dengan penghasilan antara 50 sampai 60 juta di atas PTKP memperoleh diskon pajak dari sebelumnya 15% menjadi 5%. Ini tadi kaitannya adalah saat perhitungan atau terkait dengan lapisan saat perhitungan PPh. Oke, kita lanjut. Untuk pembayaran dan pelaporan, ya, jadi PPh pasal 21 itu, ini saya ingatkan kepada teman-teman pengurus koperasi yang mengurus perpajakan tentunya. Jadi ketika sudah selesai menghitung PPh pasal 21 per anggotanya atau karyawannya, ketika ada pajak yang harus dibayar, maka batas waktu atau jatuh tempo pembayaran itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya bulan November ini, untuk gaji bulan November, itu PPh pasal 21-nya wajib dibayar paling lambat tanggal 10 Desember. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya tanggal 10 jatuh di hari Sabtu, Minggu, atau tanggal merah, gimana Pak? Itu mendapatkan kelonggaran bisa dibayar 1 hari setelahnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ternyata si wajib pajak ini atau pengurus yang membidangi pembayaran gaji ini terlambat membayar atau melebihi tanggal 10? Ya tetap bisa bayar, tapi sudah masuk kategori terlambat bayar. Ya tentunya di perpajakan
terlambat membayar, terlambat lapor, itu dikenakan sanksi sesuai dengan case-nya itu sendiri ya. Apakah terlambat lapor atau terlambat setor, ya, itu nanti ada sanksi tersendiri. Kemudian setelah bayar, ada kewajiban satu lagi yang harus dilaksanakan oleh koperasi ya, yaitu lapor. Nah, ini lapor ini biasanya masih jarang sekali yang dilakukan oleh para wajib pajak koperasi. Kalau mungkin bayar mungkin ada lah ya, ada. Cuma kalau lapor ini sangat sulit sekali ditemui gitu. Karena lapor ini ada yang sifatnya bulanan, ada pun yang tahunan. Kalau PPh pasal 21 tentu itu laporan bulanan ya. Jadi setelah bayar si wajib pajak wajib menyampaikan laporan SPT PPh pasal 21. Nah, ada lagi pertanyaan, Pak, itu laporannya gimana bentuknya? Jadi Bapak Ibu, untuk PPh pasal 21 itu sendiri, ya, jadi dibuat di platform ISPT masa PPh pasal 21 untuk saat ini ya. Jadi Pak menggunakan aplikasi namanya ISPT PPh pasal 21. Itu aplikasinya bisa di-download sendiri di www.pajak.go.id atau bisa datang langsung ke KPP, nanti akan dibantu untuk install dan juga nanti akan dibantu bagaimana cara pembuatan laporannya dan pelaporannya itu sendiri. Ya, itu PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, ini tentunya merupakan salah satu kewajiban dari koperasi ya. Ketika koperasi misalnya meminta, ini contoh gampangnya aja ya Bapak Ibu ya. Koperasi misalnya memiliki alat berat nih. Nah, alat beratnya rusak misalnya. Nah, karena biar alat berat tadi bisa digunakan atau beroperasi atau bisa disewakan, nah, dia koperasi tadi mencari tukang servis. Ya, kebetulan tukang servis ini ada di Jambi misalnya. Nah, dia mengundang untuk memperbaiki alat berat tadi. Nah, atas jasa perbaikan tersebut itu bisa dikenakan PPh pasal 23. Nah, tentunya koperasi di sini memiliki kewajiban memotong PPh pasal 23. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, itu bikinnya gimana? Terus seperti apa bentuk bukti potongnya? Ya, jadi pembuatannya ada menggunakan aplikasi berbasis web atau secara online, yaitu PPh unifikasi ya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa membuat bukti potong secara online ya, dan juga nanti melalui unifikasi itu nanti koperasi juga bisa langsung melaporkan SPT PPh pasal 23. Oke ya. Itu untuk PPh pasal 23. Kemudian lanjut tarif dari PPh pasal 23 ya. Di sini tarif dan objek PPh pasal 23 untuk 15% sendiri itu adalah tarif untuk dividen, kemudian hadiah dan penghargaan. Kemudian 2% itu sewa atas penggunaan harta, kemudian jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan dan jasa lain. Jadi jelas di sini ya Bapak Ibu ya, ini merupakan objek yang sering sekali ditemukan. Ya, sewa, kemudian kita menggunakan jasa teknik, manajemen, ya, kemudian jasa konstruksi dan lain-lainnya, yaitu dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Kemudian ada juga tarif yang 15% itu untuk dividen, hadiah dan penghargaan. Sama seperti SPT masa PPh pasal 21, dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk PPh pasal 23 itu menggunakan aplikasi berbasis web, namanya adalah SPT PPh Unifikasi. Ya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 ini ya bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi, kemudian hadiah undian, kemudian ada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, kemudian penghasilan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan, ya, kemudian ada persewaan tanah dan bangunan, dan juga ada usaha. Ini PPh-nya bersifat final ya Bapak Ibu ya, jadi dipotong dan sudah selesai gitu loh, tidak dilaporkan atau diperhitungkan di SPT tahunan. Jadi ini gambaran secara umum ya. Kemudian mohon perhatian juga untuk koperasi, salah satu kewajiban PPh-nya seperti sampaikan di awal tadi, selain dia menggunakan tarif umum ya, kalau dia tidak menggunakan tarif umum, dia juga dia dapat menggunakan perhitungan pajak atau perhitungan PPh dengan tarif final, yaitu sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022. Ya, selama omsetnya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Seperti itu. Ya, ini tarifnya ya Bapak Ibu ya. Ini bunga simpanan anggota koperasi ya. Kemudian ini 0% bunga per bulan, 10% nanti dikali bunga per bulan. Ini khusus untuk bicara bunga simpanan ya. Nah, ini ada contoh penghitungan bunga simpanan anggota koperasi ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, bunga dibayarkan pada bulan Februari sebesar 240.000 untuk masa Januari. Ya, maka PPh terutangnya adalah 0% dikali 240.000. Jadi PPh atas bunga tersebut sebesar 0 rupiah. Ya, kemudian yang kedua, bunga dibayarkan pada bulan Februari 245.000 untuk masa Januari, maka PPh terutangnya adalah 10% dikali 245.000, jadi bunganya adalah PPh atas bunga itu adalah 24.500. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi tarifnya sudah jelas di sini ya. Nah, dan ini adalah contohnya. Kemudian contoh yang ketiga, bunga dibayarkan pada bulan April sebesar 500.000. Februari 150.000, bulan Maret 100.000. Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga Januari sebesar 10% dikali 250.000, dan bulan Februari dan Maret itu 0 karena tidak melebihi 240.000. Itu untuk bunga simpanan anggota koperasi. Kemudian namanya koperasi, ya Bapak Ibu, tentunya setiap koperasi kan didirikannya koperasi, walaupun tidak terlalu dipermasalahkan, misalnya kan, yang penting anggota sejahtera seperti itu. Ya, jadi kita kenal istilah namanya sisa hasil usaha. Ya, nah sisa hasil usaha ini ketika dibagikan kepada para anggota, ya, itu ada perubahan. Kalau ngikut undang-undang yang lama, atas pembagian sisa hasil usaha kepada para anggota,
itu merupakan objek pajak dan dikenakan PPh sebesar 10%. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Ciptaker, ya, itu yang berlaku mulai 2020, maka atas pembagian sisa hasil usaha orang pribadi itu bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi Bapak Ibu ada perubahan mendasar di sini, itu dibagikan kepada para anggota 2020, itu bukan lagi menjadi objek pajak. Yang awalnya dikenakan 10%, saat ini bukan menjadi objek pajak, artinya tidak lagi dikenakan pajak, seperti itu. Oke. Pelaporannya sama persis seperti PPh pasal 21, pasal 23, ya. Jadi bayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Untuk PPh pasal 23, kemudian pasal 4 ayat 2, itu pelaporannya menjadi satu kesatuan di SPT PPh Unifikasi yang berbasis web, ya, tentunya Bapak Ibu. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah PPh pasal 25 atau PP 23 tahun 2018. Nah, di sini diri milik omset setahun, mohon maaf, koperasi dengan omset tahun sebelumnya hingga 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari omset. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, ya. Jadi perlu dipahami bahwa untuk koperasi yang memang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu dikenakan atau dapat menggunakan tarif 0,5% yang dikalikan dengan omset, ya Bapak Ibu, tentunya omset per bulannya, ya, dan itu bersifat final. Nah, tapi kalau misalnya dalam 1 tahun sudah di atas 4,8 miliar, maka dia wajib menggunakan tarif umum, yaitu atau kita kenal dengan tarif pasal 17, ya, atau secara pelaporannya bisa menggunakan angsuran PPh pasal 25. Jadi ada dua hal yang kita harus Bapak Ibu pahami, ya. Kalau memang omsetnya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar, itu masuk kategori UMKM dan menggunakan tarif 0,5% dikali dengan omset per bulan. Kalau misalnya dia di atas 4,8 miliar, maka dia wajib menggunakan tarif umum. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah ketentuan PPh final UMKM ditanggung pemerintah, ya. Nah, ini kita skip aja ini karena insentif ini diberlakukan pas COVID kemarin, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di sini insentif itu diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Ini terkait dengan insentif COVID-19 waktu itu. Nah, kita membahas mengenai PP 23 tahun 2018. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika omset koperasi dalam 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia menggunakan tarif PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dikali dengan omsetnya. Nah, itu ada masa berlakunya, ya. Sesuai dengan PP 23 2018, orang pribadi itu diberikan waktu
itu 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau untuk badan usaha berbentuk PT itu 3 tahun. Kemudian kalau dia berbentuk CV, firma atau koperasi, nah, koperasi sumber makmur, dia terdaftar di dua Pratama Jadi Pelayangan itu tahun 2020. Artinya si koperasi ini ketika dia itu omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun, dia masuk kategori UMKM dan dia menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dikali dengan tarif PP 23 tadi. Ya. Jadi 2020 dia dikasih waktu 4 tahun ya Bapak Ibu ya. 4 tahun berarti 2020, 21, 22, 23. Tahun 2024 dia harus menggunakan tarif umum, yaitu tarif PPh pasal 25. Seperti itu. Ya, tapi ketika kan dia terdaftar 2020 nih, ternyata di tahun 2021 omsetnya sudah lebih dari 4,8, maka tahun 2022 dia udah harus pakai tarif umum atau tarif PPh pasal 25. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Kemudian, nah ini pengecualian dari PP 23, WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh, kemudian WP badan yang memperoleh fasilitas PPh, ini fasilitas ya, ini kaitannya dengan investasi atau penanaman modal. Kemudian badan dengan bentuk usaha tetap atau BUT, kemudian CV atau firma, kemudian CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi ini adalah kelompok yang tidak dikenai PP 23 tahun 2018. Kemudian ini tarif PPh badan ya. Tarif PPh badan itu adalah 25%. Ya. Oke. Oke. Ya. Awalnya 25%, kemudian sejak tahun pajak 2022 turun tarifnya menjadi 22%. Oke. Itu adalah kita udah bicara masalah PPh ya Bapak Ibu. Kemudian PPN ya. Di KPP Pratama Jambi Pelayangan Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali ya memberikan konsultasi kepada teman-teman pengurus koperasi yang mana sebagian besar itu dia koperasi itu merupakan atau bergerak di penjualan TBS ya, dari koperasi jual ke PKS. Jadi coba kita berikan konsultasi bagaimana itu kewajiban PKP, bagaimana cara pembuatan faktur pajak, pelaporannya ya. Itu sudah sering sekali. Nah, tapi ada satu poin yang perlu mendapatkan perhatian bahwa rata-rata ya teman-teman koperasi itu pembayaran PPN-nya itu terlambat ya. Jadi kan sayang sekali karena keterlambatan setor itu sendiri itu dikenakan sanksi ya Bapak Ibu. Ya, dikenakan sanksi yang lumayan berat tentunya. Karena kalau untuk koperasi yang bergerak di penjualan TBS ya ke PKS kan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kami himbau, kami harapkan bahwa mohon diperhatikan terkait tanggal atau waktu penyetoran dari PPN itu sendiri. Ya. Karena nanti kalau misalnya terlambat menyetor,
itu yang menanggung sanksi tersebut itu adalah wajib pajak koperasi itu sendiri. Ya, misalnya koperasi Sumber Makmur misalnya, dia ada kewajiban setor PPN masa Oktober 2023 misalnya 1 miliar gitu kan. Ternyata dia setornya yang harusnya di tanggal 30 November disetor tanggal 5 Desember. Artinya kan terlambat. Ya, terlambat itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dikali dengan nilai keterlambatan dan dikali berapa bulan dia terlambat gitu. Artinya bisa dihitung secara kasar berarti kan 1 miliar dikali dengan tarif bunganya berapa ya, kita anggap saja bunganya itu 1% gitu ya, dikali dengan 1 bulan, jadi berapa itu kan lumayan, itu sekitar 10 jutaan kan, itu untuk sanksi keterlambatan setor itu sendiri. Jadi mohon perhatiannya kepada teman-teman pengurus koperasi untuk jangan sampai terlambat menyetopkan PPN-nya ya Bapak Ibu ya. Sayang sekali Bapak Ibu, uang sebesar itu harus dikeluarkan koperasi hanya untuk membayar sanksi karena keterlambatan. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terhutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Ya, jadi ini khusus untuk para PKP. Ya, dia saat menyerahkan barang maupun jasa wajib menerbitkan faktur pajak dan menyetorkan PPN yang terhutang. Bapak Ibu, tarif PPN dulu itu 10%, ya. Kemudian untuk ekspor itu sendiri 0%, yaitu ada perubahan tarif di sini, ya. Nah, di sini ada kenaikan tarif tentunya ya, perubahannya berupa kenaikan tarif PPN. Nah, perlu dipahami bahwa PPN itu siapa yang menanggung sih sebenarnya, ya. PPN yang menanggung itu adalah si pembeli, ya. Mungkin kita secara tidak sadar misalnya membeli produk di supermarket lah misalnya kan. Kita misalnya membeli air minum misalnya, air minum dalam kemasan, itu kan dikenakan PPN kan. Jadi harga yang kita bayar saat membeli sebotol aqua misalnya, itu sudah termasuk PPN di dalamnya. Seperti itu. Demikian juga untuk koperasi, ya. Ketika dia menjual TBS ke PKS, tentunya kan dia menerbitkan faktur pajak ya. Nah, di faktur pajak nanti jelas di situ harga plus PPN di situ. Jadi yang menanggung itu adalah si pembeli PPN ya. Jadi PKP ini lebih kepada administrasi pajaknya, ya. Dengan koperasi menerbitkan faktur pajak, maka si pembeli wajib membayar harga TBS plus PPN-nya, seperti itu. Karena nanti PPN itu, faktur pajak itu nanti digunakan oleh si pembeli, dalam hal ini PKS, itu sebagai pajak masukan mereka, seperti itu ya. Jadi PPN tidak dibebankan ke koperasi, tapi PPN itu sendiri dibayar oleh para pembeli. Ya, ini ketika kita bicara transaksi penjualan TBS ke pabrikan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada perubahan tarif PPN. Perubahan itu berupa kenaikan. Ya, kalau dulu PPN itu 10%. Ya, undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 itu masih 10%. Dan ketika ada berlaku Undang-Undang HPP, ya, itu PPN naik 1%, dari 10% menjadi 11%, dan berlaku 1 April 2022. Seperti itu ya. Jadi dulu 10%, sekarang sejak 1 April 2022 PPN menjadi 11%. Tanggal pembayaran dan pelaporan. Jadi berbeda dengan PPh yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau PPh tadi dibayar paling lambat tanggal 10, dilapor paling lambat tanggal 20. Kalau PPN tidak. Dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya dan dilapor paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah,
di PPN ini sendiri sanksi yang menanti sangat besar, ya. Kalau Bapak Ibu terlambat lapor, itu dikenakan sanksi 500.000 per bulan. Terlambat atau tidak lapor dikenakan 500.000 per bulan. Jadi teman-teman koperasi, misalnya, kalau misalnya 2 tahun, dia ini PKP misalnya, dia 2 tahun nih terlambat lapor atau tidak lapor, Pak, karena alasannya tidak ada kegiatan usaha, tapi dia masih berstatus PKP, nanti jangan kaget ya Bapak Ibu ketika ada tagihan pajak terkait penyampaian laporan atau keterlambatan laporan PPN, itu dihitung sanksinya. Jadi sebulan 500.000, 1 tahun menjadi 6 juta. Berarti 2 tahun menjadi 12 juta. Nah, hati-hati sekali. Ya, jadi kalau misalnya memang tidak ada kegiatan usaha dan masih berstatus PKP, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap lapor secara nihil. Kan sekarang lapor PPN sudah sangat gampang sekali di platform web di faktur ya tentunya, seperti itu. Kemudian SPT tahunan badan, ini yang terakhir Bapak Ibu. SPT tahunan badan ini merupakan kewajiban pelaporan yang mana isinya merupakan rincian penghasilan, kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh koperasi dalam 1 tahun pajak. Artinya dari Januari sampai dengan Desember. Ya. Misalnya untuk Januari sampai dengan Desember 2022, itu SPT tahunan badan disampaikan atau wajib disampaikan oleh wajib pajak itu paling lambat tanggal 30 April 2023. Pelaporannya seperti apa? Pelaporannya disampaikan secara online ya Bapak Ibu, menggunakan saluran DJP online. Ya, nanti Bapak Ibu pengurus koperasi dapat menyampaikan laporan secara mandiri melalui DJP online, tentunya harus membuat akun DJP online terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah bisa masuk, nanti Bapak Ibu mengunduh form dari SPT itu sendiri. Nah, perlu juga saya sampaikan hal yang sangat penting. Wajib pajak koperasi tidak akan bisa membuat laporan SPT tahunan badan ketika belum membuat pembukuan, ya, atau menyusun pembukuan. Kalau kita mengacu di Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 58, itu di situ ada kewajiban, jadi koperasi itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 58 disebutkan bahwa koperasi itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, tentu yang menyelenggarakan atau yang membuat adalah para anggotanya atau pengurusnya. Kemudian juga disebutkan sanksi di pasal 120 di Undang-Undang Koperasi itu, jika koperasi tidak menyusun atau menyelenggarakan pembukuan, maka izinnya dapat dicabut. Ya, jadi ada sanksi juga sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Jadi ini ada kaitannya dengan kewajiban di bidang perpajakan. Artinya wajib pajak koperasi itu bisa menyampaikan SPT tahunan PPh Badan itu ketika pembukuan sudah dibuat. Ya, karena isi dari formulir SPT tahunan badan ini adalah tentang penghasilan, biaya, dan penghasilan bersih di situ. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Penyampaian laporannya untuk SPT tahunan badan itu dibayar paling lambat 30 April tahun berikutnya dan lapor paling lambat 30 April tahun berikutnya, ya. Jadi jelas ya, sanksi yang menanti ketika terlambat atau tidak lapor adalah 1 juta, Bapak Ibu ya. Oke, pembayaran dan pelaporan. Nah, ini pembuatan billing bisa dilakukan di teller atau customer service bank, kemudian layanan billing, di kering pajak, kemudian di SMS ID billing, di internet billing DJP, di internet banking, dan lainnya. Oke, cara melakukan pembayaran bisa di teller bank atau counter pos, ATM,
kemudian mobile banking, internet banking, atau agen branch banking. Oke, cara melaporkan SPT tentunya sekarang semua laporan dilakukan secara online, ya, bisa secara e-filing melalui DJP online, atau bisa juga nanti yang belum paham bisa berkunjung ke KPP tentunya. Nanti di Helpdesk akan kita bantu, kita pandu bagaimana cara pembuatannya dan pelaporan SPT masa maupun SPT tahun. Nah, selesai Bapak Ibu, ya. Jadi lumayan panjang ya, tapi sebenarnya tidak ada hal yang membedakan lah ya kewajiban perpajakan tentunya baik itu PT, CV maupun koperasi itu pada umumnya sama kewajibannya ya. Kembali lagi yang membedakan itu di kewajiban per bulannya. Ya kalau per bulannya kalau dia memang dia menggunakan tarif umum tentunya dia harus membayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Tapi kalau dia menggunakan tarif PP23 tahun 2018, setor PPh setiap bulan seperti itu. Tapi kalau SPT tahun sama, tidak ada perbedaan seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Mungkin saya rasa cukup ya untuk materinya. Lumayan panjang, tapi ya panjang-panjang gitulah. Mungkin habis ini ada sesi diskusi ya, nanti mungkin dibantu dengan Bapak Andi Victora. Oke, cukup dari saya ya. Oke, saya kembalikan ke moderator kepada Mbak Naomi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dasir atas penyampaian materi kelas pajak pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin yang masih bingung mungkin bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau via meeting chat di Zoom ini. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Bapak Ibu. Kayaknya Bang Andi ini udah siap ini. Ya. Kayaknya yang ada di sini kayak siapa ini ya? Yang orang-orang yang saya udah kenal lah gitu kan. Ini ada dari Polresta ini, kemudian ada Primkop Kartika Batanghari, ya, kemudian Koperasi Karman, Pak Suyanto, ada Andi, lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak ada yang sih, nggak masalah. Tapi saya rasa sih udah paham semua ya. Pak Hali kayaknya nih anteng-anteng aja. Kayak udah familiar lah, udah paham lah Pak Halik ya. Kalau misalnya nggak ada, gimana Kak Momon? Oke, fasilitasi aja. Ya boleh, silakan. Kita coba sharing ya Pak, Bapak Ibu nomor WA ya untuk konsultasi ya. Boleh nanti misalnya malu menyampaikan di forum ini bisa nanti WA nggak masalah. Ini udah bulan Desember, lagi tahun baru, Januari, Februari, Maret, April. Nah, April nanti udah harus menyampaikan SPT tahunan BPH Badan. Nah itu sudah diketik oleh Pak Momon ya nomor helpdesk ya. Silakan dicek di chat. Nah itu nomor yang bisa dihubungi via chat WA ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada kendala. Ya apapun sih mau nanya masalah pajak apapun akan kita coba jawab seperti ini. Oke Kak Momon, sepertinya udah pada paham. Oh modul boleh? Nanti modul. Ya.
Di WA itu. Ya. Ya. Ya, nanti untuk materi yang saya sampaikan tadi ya dalam bentuk PDF nanti akan kami sampaikan melalui, silakan. Selamat pagi Pak Muhammad Nasir, beserta Pagi, balik. teman-teman yang lainnya. Ini saya mau menanyakan terkait koperasi tenaga kerja nih Pak. Nah, kalau koperasi tenaga kerja ini kan kalau yang lama tenaga kerja kan tidak menjadi objek PPN ya. Semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dengan perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang HPP kan jasa tenaga kerja menjadi objek PPN ya. Nanti kalau ada salah nanti tolong dikoreksi ya. Nah, apakah koperasi ini sudah wajib PKP Pak ya? Bila omset sudah di atas 4,8 Pak ya? Karena dari induknya sih dia bilangnya kita induknya tidak PKP. Kalau kita cabangnya diminta PKP nanti kita malah disalahkan induknya, bilang induk koperasinya katanya. Nah seperti itu bagaimana tuh Pak? Oke Pak Alik. Oke, cukup Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Andi ya. Silakan Pak Andi. Baik, suaranya kedengar jelas? Baik, untuk Pak Halik ya, mungkin ada teman-teman juga mau nambahin nanti. Sepemahaman saya gini, kalau untuk PKP itu syarat utamanya itu memang omset. Jadi kalau misalnya omsetnya di atas 4,8 ya wajib PKP. Nah nanti perkara nanti apa namanya jenis penyerahannya, apakah itu dipotong, apa dipungut sendiri, atau dibebaskan, dan sebagainya. Tapi kalau untuk offset, kalau dari aturannya, sepemahaman saya kita itu offset cara umumnya. Nah, jadi kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 memang ada pilihan, ada yang boleh PKP atau boleh tidak PKP begitu. Kira-kira secara singkatnya Pak Halim. Ya. Tapi begini Pak, karena ini kalau jasa kerja Pak, membedakan kan dia dibebaskan ya Pak ya? Enggak jenis kegiatannya itu. Tapi PKP-nya itu omset yang menentukannya wajib atau tidaknya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia menyerahkannya semuanya dibebaskan, ya bikinlah faktur atau yang transaksi yang menandakan dia itu dibebaskan. Begitu kira-kira. Alif. Tapi ada kendala begini Pak, dari induknya sendiri, dari induk dari induk operasi tenaga kerja bukan muat itu kan induknya kan di mungkin di Tanjung Priok situ Pak ya. Nah kalau yang di Jambi sini Pak, kalau mereka PKP sendiri nanti mereka malah disalahin induknya Ya, Pak. betul sepakat saya. Paling gini aja, coba nanti di induknya itu kalau misalnya cabangnya di sini itu belum PKP dan induknya belum PKP dan omsetnya di atas 4,8, coba induknya itu coba konsultasi ke secara sepemahaman kami sih patokannya itu omset karena memang diwajibkan kan kalau setelah omset itu di atas 4,8 gitu. Jadi kalau misalnya induknya belum di PKP coba ya induknya konsultasi ke takutkan kan begitu Pak. Terima kasih Pak Alik ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang menjadi dasarnya omsetnya ya. Ya. Itu bahan sudah dikirim di meeting ya. Silakan download. Kalau misalnya meetingnya sudah selesai ya lagi. Silakan teman-teman yang download, silakan di chat meeting chat di download ya. Dan kalau
5, 4, 3, 2. Oke, silakan ke MC. Kayaknya udah ini. Silakan modulnya di-download ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian juga kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, yang sudah di bagian usia meeting chat. Ini sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Eka. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Siang, jangan lupa recordnya Pak.